balik lagi sama aku Ami di channel Loli Meindo. Dozo yoroshiku ne, pyong! Kali ini aku mau bahas alur cerita anime Horimiya nih. Buat kalian yang gak tahu atau belum pernah nonton anime Horimiya, aku jelasin dikit dulu deh. Anime Horimiya ini merupakan anime winter 2021 produksi studio Cloverworks. Total episode dari anime ini mencapai 13 episode. Horimiya merupakan singkatan dari Hori-san to Miyamura-kun, yang artinya Hori dan Miyamura, di mana Hori itu nama dari heroin alias tokoh utama ceweknya, dan Miyamura adalah tokoh utama cowoknya. Jadi nama mereka difusion gitu loh, jadi Horimiya. Lucu ya. Sebelum kita mulai lebih jauh pembahasan alur cerita Horimiya, Ami kasih kalian peringatan dulu ya, kalau video kali ini mengandung banyak spoiler alias spoiler. Jadi buat kalian yang baru mau aja maraton anime Horimiya, aku saranin skip aja deh. Tapi kalau kalian mager buat maraton kayak admin Ami gini, video ini bakal cocok banget. So stay tune terus ya. Anime ini bercerita tentang seseorang bernama Hori Kyoko. Dia merupakan orang yang cukup populer dan cantik di sekolahnya. Tapi dia menutupi sebuah fakta bahwa saat di rumah, dirinya memiliki penampilan yang sangat tulen dan mirip ibu-ibu. Rambut panjangnya diikat ke samping bawah, terus pakai dress dengan atasan kardigan gitu. Bisa bayangin kan? Suatu hari dia melihat adiknya yang bernama Shota pulang dengan keadaan terluka. Shota diantar pulang oleh pria yang berpenampilan seperti berandalan. Tapi ternyata itu merupakan Miyamura, teman sekelas Hori. Awalnya Hori tidak sadar karena saat di sekolah Miyamura berpenampilan seperti seorang otaku poi, yaitu rambutnya panjang menutupi telinga, megane alias berkacamata, dan duduk sendiri di pojok kelas. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin dekat dan akrab, di mana Miyamura seringkali berkunjung ke rumah Hori setiap pulang sekolah. Lalu suatu hari ada diskon telur dan Hori harus membelinya. Tapi Hori harus mengikuti suatu rapat. Oleh karena itu dia menyuruh Miyamura untuk segera membelikannya. Tapi di perjalanan dia bertemu dengan teman Hori bernama Yuki. Dan saat itu Miyamura sedang menggunakan penampilan yang berandalan. Ternyata Hori tidak terlalu menyukai kalau orang lain melihat Miyamura dengan penampilan seperti itu. Miyamura pun berkata sebaliknya. Dia juga tidak menyukai jika orang lain melihat Hori dengan penampilan keibuan. Kocak ya. Lalu ada teman di sekolahnya yang bernama Ishikawa yang tidak menyukai Miyamura dekat dengan Hori. Karena sebenarnya Ishikawa menyukai Hori. Saat pelajaran olahraga, Miyamura memberi alasan kenapa dia selalu memakai seragam musim dingin setiap hari. Ternyata Miyamura menggunakan itu untuk menutupi tato yang ada di sekujur badannya. Satu-satunya siswa yang mengetahui hal tersebut adalah Ishikawa Toru, laki-laki yang menyukai Hori. Di atap sekolah, ia pun menanyakan alasan Miyamura makin hari makin dekat dengan Hori. Di sini rasanya Miyamura juga menyukai Hori, tapi masih belum bisa mengakui perasaannya. Bahkan ketika Toru berniat untuk menembak Hori, Miyamura mengiyakannya. Toh Hori hanya teman Miyamura, tidak lebih. Duh, kerasa banget ya friendzone-nya. Keesokan hari, Miyamura mulai menjaga jarak dengan Hori karena Toru berniat untuk menyatakan perasaannya pada Hori. Kayak nggak mau ganggu momen mereka gitu. Toru pun akhirnya meminta Hori untuk menemuinya sepulang sekolah. Kira-kira Ishikawa Toru-kun ini bakal diterima atau ditolak ya sama Hori? Coba deh kalian tebak dulu. Saat itu Miyamura mulai berpikir kalau Toru dan Hori berpacaran. Dia hanya akan menjadi pengganggu. Dia mulai overthinking nih kalau besok nggak dibolehin datang ke rumah Hori lagi. Ternyata semua di luar dugaan Miyamura. Hori menolak Toru karena merasa nggak cocok aja gitu. Saat itu juga Miyamura menyatakan unek-uneknya pada Hori kalau selama ini ia hanya akan menjadi penghalang dan sosok yang akan menurunkan reputasi Hori di sekolah. Hori malah memarahi Miyamura karena semua dugaan Miyamura salah besar. Tuh makanya jangan suka overthinking kayak Miyamura ya. Miyamura jadi sering menemani Hori berbelanja dan membantu membawakan belanjaan. Baik banget ya Miyamura-kun. Saat Hori pulang dari berbelanja, ternyata mamanya Hori pulang ke rumah. Karena sebelumnya mamanya Hori ini jarang pulang ke rumah karena bekerja. Mamanya Hori pun mulai nanya berbagai macam hal tentang Miyamura pada Hori. Bahkan mamanya Hori ingin segera bertemu dengan Miyamura karena penasaran banget sama sosoknya. Saat Hori menjelaskan sosok Miyamura yang katanya seperti detektif jahat dalam film pada mamanya, Hori baru ingat kalau dia tidak tahu nama panggilan Miyamura padahal udah sering main ke rumahnya.
Miyamura di sini nama keluarga ya, bukan nama panggilan seperti halnya dengan Hori. Saat di sekolah, Hori mulai berpikir keras bagaimana cara mengetahui nama panggilan Miyamura. Sampai-sampai Hori ngintip ke ruang ganti cowok dan berharap salah satu teman cowok di kelasnya memanggil nama asli Miyamura. Tapi hasilnya nihil. Lihat di daftar siswa dengan peringkat teratas di sekolah juga nggak ada. Terus tanya sama si Toru, malah dia baper karena udah ditolak sama Hori. Lalu langsung pergi deh. Keesokan harinya, Miyamura berkunjung ke rumah Hori dan kebetulan mamanya Hori yang menyambut kedatangan Miyamura saat Hori sedang keluar berbelanja. Ketika Hori pulang ke rumah, Miyamura mulai menanyakan tingkah Hori yang semakin aneh akhir-akhir ini. Salah satunya karena dia mengintip di ruang ganti cowok. Akhirnya Hori berterus terang, alasan dibalik tingkahnya yang aneh yaitu untuk mengetahui nama asli Miyamura tadi. Mendengar hal itu, Miyamura malah tertawa. Orang lagi bingung malah diketawain. Miyamura mengambil kertas dan menuliskan nama lengkapnya, yaitu Miyamura Izumi. Hori pun mencoba memanggil nama panggilan Miyamura, Izumi, kurang lebih gitu deh. Keesokan paginya, ketua OSIS di sekolah Hori bernama Sengoku meminta tolong Hori untuk mengerjakan semua tugas kelasnya dengan alasan ia sangat sibuk dan kerepotan sebagai pengurus OSIS. Hori akhirnya ngelembur ngerjain tugas si ketua OSIS ini sampai muncul mata beruang. Kasihan ya Hori-sang. Saat hari menjelang sore, Ayasaki Remi, pengurus OSIS plus pacar Sengoku, menghampiri kelas Hori untuk menagih tugas yang diserahkan Sengoku. Sebenarnya tugas yang dikerjakan Hori itu juga sekaligus tugas Ayasaki. Pasangan pengurus OSIS ini menang populer dan tampang aja, tapi tugas sekolah nggak kelar dan malah nyuruh ngerjain orang lain. Mata payah banget ya. Kepayahannya nggak sampai situ aja nih. Saat jam pulang sekolah dengan terburu-buru, Ayasaki malah nabrak Miyamura dengan membawa satu kotak berisi dokumen-dokumen penting OSIS. Si Ayasaki yang nabrak malah Ayasaki juga yang kesal. Saat Miyamura membantu membereskan dokumen yang tercecer, salah satu dokumen penting OSIS tertinggal. Pas mau dibalikin, si Ayasaki malah bilang mungkin dokumen itu nggak penting dan suruh buang aja. Nah, keesokan pagi koridor kelas penuh dengan kerumunan orang. Ternyata si ketua OSIS menuduh Hori yang menghilangkan salah satu dokumen penting, padahal Hori merasa sudah menyerahkan seluruh dokumennya kemarin. Cacang! Saat inilah pahlawan kita, Miyamura datang untuk membela Hori. Seketika itu, Miyamura menyundul kepala Sengoku sebelum akhirnya ia memberikan dokumen yang hilang dan menceritakan kalau kemarin Ayasaki menyuruhnya untuk membuangnya. Jujur nih, admin Ami awalnya ilfil banget sama Sengoku dan Ayasaki karena kepayahan mereka. For your information, Sengoku ini dulunya teman masa kecil Hori. Itulah kenapa Hori mau repot-repot mengerjakan semua tugasnya. Tapi Sengoku ini dulunya cowok cengeng, lemah, dan pernah menjadi anjingnya Hori, dalam arti diperbudak sama Hori. Kasihan ya. Bahkan saking cengengnya dia sampai ketakutan sama Miyamura karena menyundul kepalanya kemarin. Ketika jam olahraga, Miyamura dan Ishikawa mulai membicarakan ulang tahun Hori. For your information nih, ultahnya Hori itu tanggal 25 Maret. Jangan lupa catat ya. Miyamura mulai memikirkan kira-kira hadiah apa yang cocok untuk Hori. Keesokan hari saat ultah Hori, Miyamura memberikan CD lagu kesukaannya. Hori juga mendapat lukisan dari adiknya Shota. Duh, admin Ami iri banget sama Hori nih. Ulang tahun Hori pada musim semi menjadi pertanda kenaikan kelas Hori dan teman-temannya. Mereka akan segera naik ke kelas 3 dan kebetulan banget Miyamura, Hori, Ishikawa, dan Yoshikawa sekelas lagi di kelas 3 ini. Emang senang banget ya kalau bisa sekelas sama sahabat kita, apalagi sama si Doi. Semenjak duduk di kelas 3, Miyamura mulai merasakan kehadiran teman yang sesungguhnya. Bahkan Miyamura memanggil Ishikawa dengan Ahiran-kun. Ahiran-kun ini panggilan ke cowok yang udah deket sama kita ya. Saat pagi hari, Ayasaki Remi tiba-tiba mendatangi Hori di kantin sekolah dan mulai membicarakan Miyamura. Entah apa yang merasuki si Remi ini, dia malah menggoda Hori dengan bilang, boleh nggak aku pacaran sama Miyamura? Padahal dia udah sama Sengoku. Hori yang merasa bukan siapa-siapa bagi Miyamura tiba-tiba merasa gelisah dan mulai mengatakan dengan lantang bahwa dia tidak akan menyerahkan Miyamura. Kadang emang perasaan tuh nggak bisa dibohongin ya. Sejak Shota, adiknya Hori mulai masuk SD, Miyamura dan Hori lebih sering berduaan di rumah Hori. Tapi di sini bukan hal romantis yang terjadi. Karena Hori suka banget sama film horor, dia terus-terusan mengajak Miyamura nonton. Padahal Miyamura sendiri orangnya penakut. Kasihan ya Miyamura-kun. Tapi saat tengah membicarakan keanehan Hori mulai membandingkan tangannya
kecilnya dengan Miyamura yang lebih besar dan putih. Awalnya sih cuma membandingkan, tapi akhirnya digenggam. Kawaii ne. Keesokan pagi Miyamura datang dengan wajah yang memar. Katanya sih dia habis berkelahi dengan Ishikawa. Bisa dibilang bukan perkelahian ya mungkin. Ketika Ishikawa mengatakan pada Miyamura kalau Hori sebenarnya menyukai Miyamura, tentu Miyamura tidak langsung percaya dan menganggap itu hanyalah kata penyemangat. Ishikawa terus meyakinkan Miyamura dan tanpa sadar wajah mereka terlalu dekat. Sontak Miyamura memukul wajah Ishikawa dan tanpa sengaja Ishikawa juga memukul wajah Miyamura. Terjadilah pukul memukul. Suatu pagi, Ishikawa mendapati beberapa lembar dokumen yang berterbangan dari lantai 2. Ternyata dokumen-dokumen itu adalah milik salah satu pengurus OSIS, yaitu Kono Sakura. Ishikawa pun mulai memunguti dokumen-dokumen tersebut dan menyerahkannya. Baik banget ya Ishikawa-kun. Saat jam istirahat, ruang OSIS dipenuhi oleh Hori, Miyamura, Ishikawa, Yoshikawa, Ayasaki, Sengoku, dan Kono. Ceritanya mereka lagi ngadem di situ. Banyak kejadian lucu saat itu. Salah satunya saat Miyamura tidak sengaja menjatuhkan kola milik Ishikawa dan pas dibuka langsung nyambur deh. Tapi hal ini yang membuat Sakura makin dekat dengan Ishikawa karena dia meminjamkan sapu tangannya pada Ishikawa. Dari sini kayaknya si Sakura suka sama Ishikawa ya. Ini flashback dikit ya. Kalian kan udah tahu kalau dari SD sampai SMP Miyamura dijauhi oleh teman-temannya karena muram. Tapi ketika SMP dia mempunyai satu-satunya teman yang peduli dan mau berbicara dengannya. Ia adalah Shindo Koichi. Shindo juga yang suka menggoda Miyamura dan mengira kalau Miyamura itu pacaran sama Hori. Bukannya nggak pacaran sih, tapi belum aja. Keesokan pagi, Hori terkena demam yang cukup tinggi. Meski dia memaksakan diri untuk berangkat sekolah, namun Shota, adiknya, bersikeras menyuruh Hori untuk istirahat di rumah. Lalu, tokoh utama kita, Miyamura, datang untuk menjenguk dan merawat Hori karena mendapatkan telepon kalau Hori sakit dari si Shota. Seketika admin Ami langsung ngehalu nih. Sebelum beranjak pergi dari rumah Hori, Miyamura mengungkapkan perasaannya kalau dia sebenarnya menyukai Hori sejak lama. Kelihatannya sih Hori udah tidur, tapi sebenarnya dia masih bangun dan mendengarkan pernyataan Miyamura tadi. Hori pun terkejut dan seketika demamnya langsung turun. Cara ampuh untuk menurunkan demam nih. Kuy lanjut lagi, masih kuat kan? Keesokan hari, si Hori belum bisa berangkat sekolah karena masih ngerasa lemes gitu. Nah, si Shota ini waktu perjalanan pulang ke rumah, dia ngelihat Miyamura lagi jalan sama cewek berambut hitam twin tail dan lapor deh ke kakaknya. Hori sempat overthinking nih, jangan-jangan pacarnya Miyamura, jangan-jangan teman dekat waktu SMP, atau jangan-jangan Miyamura main cewek. Yang mana ya kira-kira? Besok paginya, Hori udah sembuh dari demam dan mulai berangkat ke sekolah. Hori mencoba menghindari Miyamura di kelas, tapi kecanggungan mereka nggak bertahan lama hingga Miyamura mulai mengajak Hori berbicara. Ia mengaku kalau hari di mana Miyamura mengungkapkan perasaan sukanya pada Hori karena ia tahu kalau Hori masih bangun saat itu. Sedangkan Hori mulai memastikan pada Miyamura siapa sebenarnya perempuan yang jalan bersamanya, seperti yang dikatakan Shota. Hayo, kira-kira siapa ya perempuan yang jalan sama Miyamura? Penasaran kan? Bakal ada lanjutan di part 2 loh. Videonya akan aku upload 1 jam setelah video ini rilis. Jadi stay tune ya di video part 2. Jangan lupa pasang alarm 1 jam mulai dari sekarang, oke? Bye-bye!